Wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji lagi kitab suci Al-Quran isinya dan kemudian mempelajari, memahami maknanya. Maka Nabi SAW menjanjikan illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan dikaruniakan ketenangan hidup. Wa ghasiyatuhur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan panjenengan akan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Tentu itu sebuah kebaikan yang akan panjenengan dapatkan. Makanya tidak ada hal yang lebih baik, khususnya buat kita panjenengan yang sudah sepuh, selain bermajelis ilmu. Dan ketika diagendakan majelis ilmunya di masjid, itu insya Allah sangat-sangat aman gitu. Karena kalau di rumah makan biasanya terus dangdutan. Kadang kan setelan-setelan tertentu lah gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan kula ngisi ten jamaah haji ya tadi yang pertama itu jenengan dan Baitur Rahman gitu Pak. Itu pertama kali nih. Bapak Ibu terus dan Tol Madu dulu 4 atau 5 kali, terus ten Karanganyar, dan minggu pertama kali saya ngisi di depan para haji dan lebih deg lagi ketika pas mau menyampaikan materi ini carry. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini buat tercarry. Saya diminta untuk menyampaikan tentang menjaga kemakmuran haji sampai mati. Qadarullah nanti tanggal 5 hari Selasa saya itu dan IBI Solo mulai suruh menyampaikan tentang proses mati sampai masuk hisab dan mizan gitu. Dan terus memang bersambung tentang kematian gitu. Dan memang benar ya, kita memang harus mempersiapkan pertemuan itu. Jangan sampai nanti kita kecilin, kita merasa amalnya sudah banyak tapi ternyata pasti timbang wenteng gitu ya. Nah itu yang nanti jadi masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemakmuran haji sampai mati. Mungkin jenengan pernah mendengar tema ini, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan dengan perspektif yang sudut pandang yang berbeda. Dan mriki niku hari Selasa pada Isya nggih Pak Sabtu nggih. Insyaallah niku saya diminta untuk menyampaikan lagi tentang kitab Tadhkirah yang isinya membicarakan mati sampai hari kiamat. Jadi memang luar biasa harus noto hati untuk persiapan mati gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini insya Allah sudah panjenengan lampahi waktu menjalankan haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Bahwasanya haji itu bulannya telah ditetapkan dan sudah diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan selama di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada dengan jalannya. Dan Nabi mengabarkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur
tidak ada lain dan tidak ada bukan bahasanya kecuali surga. Nah, tinggal sekarang haji mabrur itu yang seperti apa? Ya, ini kita sharing mawon kalau naik ngajari kok kita ora pantes. Ya. Al Hasan Al Basri mengatakan al-hajjul mabrur huwallazi ba'dahul khair. Orang yang disebut hajinya mabrur itu adalah orang yang setelah haji bertambah baik. Sadurunge haji pelit, berhaji lomo itu insya Allah mabrur. Sadurunge haji kalau ketemu orang merengut baru naik haji murah senyum, insya Allah niku mabrur. Ning syaratnya senyumnya kalau ketemu orang. Nek ra nek wong biasa guyu dhewe, itu tetap diperiksa ini. Wala ya'udu illal ma'asi. Dan ketika kita panjenengan mengidentifikasi tak durunge mangkat biyen aku pernah nglakoni iki yang jelek-jelek, maka Al Hasan Al Basri mengatakan jangan diulangi ya. Apapun, lha apa Mas? Yang ngertos panjenengan perlu wawancara satu-satu. Mboten nggih. Artinya kita mewawancarai diri kita. Kita dulu sebelum haji hal apa yang kurang tepat dari sisi syariat, nanti kita perbaiki lagi setelah pulang haji. Dalam hal ini dengan sekarang ini. Lah itu apa Mas? Nah, kadang-kadang ada orang salah yang tahu salah tapi nggak mau berubah. Ada orang yang nggak tahu kalau itu salah. Nah, maka benang merahnya, titik tengahnya adalah majelis ilmu. Sehingga di dalam majelis ilmu di situ jangan akan dikasih tahu tentang halal dan haram, mana wajib, mana sunnah. Nah, yang halal dilampaui, yang haram ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang bapak ketika saya ngisi kajian tentang kurban, mau pulang lo dicegat, Mas, meh takok, nopo Pak? Aku tahun ini ra kurban entuk ora. Lah nek memang mboten sanggup nggih, mboten apa-apa. Jane aku mung tahun iki kurban, mung tahun iki aku ra iso. Lah nggih mboten apa nek mboten sanggup, ya artinya enggak ada duitnya enggak apa-apa. Sebenarnya masalah sudah selesai di situ. Tapi bapak-bapak ini kemudian melanjutkan ceritanya. Mulai naik masalah anakku, malah cerita. Pulau sebagai pendengar yang baik, pulau rungok gitu. Nah, terus ini pulau ceritakan dengan biar jadi pelajaran. Nah, bapak itu pun kemudian menceritakan anakku itu telu Mas. Soal telu kui nomor 1 nomor 2 rotok bandel. Tapi ya alhamdulillah rampung kuliah, kerja, nikah, aku dia butuh. Nah, sing nomor 3 iki lho Mas. Kuwi jane manut banget, sregep banget salat. Tapi ya kok darullah Mas. Kalau kuliah ning Mojosongo ya tak kuliahke. Kampus napa niku Lambo. Terus sak digoleki. Nah, jane ya mung cedak omong aku Kartosuro, njaluk ngekos ya tak koske. Mergone aku percaya dhek anakku yang paling sregep sholat. Lah singkat cerita, seiring berjalannya waktu kenalah teman yang jelek, akhirnya kenalah judi online, akhirnya terlibat pinjaman online, omahku kadol. Terus aku izin karo wong kampung Kartosuro sana, makanya saya pindah ke sini daerah Solo Baru mriku kula pakai pengajian. Terus beliau kemudian bilang ke saya, aku izin soalnya aku nih Kartosuro tadi ketua takmir. Sehingga Bapak Ibu dirahmatullahi Allah, pelajaran yang mau saya sampaikan satu ibadah yang sifatnya mahdoh, rutinitas kita, sholat, puasa, haji termasuk umroh, kurban, itu belum mewariskan ilmu yang komplit tentang halal haram dalam kehidupan. Sehingga ketika Hasan Al-Basri tadi mengatakan haji mabrur itu adalah orang yang menghadirkan kondisi yang lebih baik
setelah haji dibanding sebelumnya dan meninggalkan hal yang keliru sebelum haji, maka ada dua kondisi. Mungkin waktu itu kita tahu nih belum tahu korupsi itu tidak boleh, ini karena butuh duit akhirnya melakukan. Nah, maka setelah haji ya kita tinggalkan. Atau yang kedua, mungkin belum tahu, maka kita cari tahu. Begitu tahu, ya kita tinggalkan kalau itu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi di majelis ilmu. Makanya pentingnya seorang yang sudah berhaji itu menambahi lagi ilmunya. Dan pulau itu nek dikengken ngisi pengawasan tentu di mawon umpami buatan materi urut kitab ngoten. Pulau selalu bertanya temanya apa. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhannya itu yang ngengken itu harapannya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsan langkung saya kalau misal nanti panjenengan Pak Ketua Bapilit merumuskan tema yang urut biar nanti bisa menjadi cerita keilmuan yang komplit. Jika nanti ketika geser di masjid mana itu berlanjut temanya senajan ustadznya berbeda-beda. Bukan kita ustadznya sami, beda-beda tidak apa-apa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nomor pun dikasih catatan. Ustadznya jangan ustadz yang memecah belah. Ini saya nih. Mungkin ustadz itu berceramah ya karo terus tahu-tahu nopo, tahu ormasnya, tahu kelompoknya. Itu kebetulan saya ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku perkataan Hasan Al-Basri. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan famin lami qabulil at-ta'ah, dan di antara tanda diterimanya ketaatan. Biaya ninggah kaji, ini kan biaya yang taat. Jika mangkat ngumpuk ke sangu ngantri mangkat, akhirnya mangkat teng-teng disabari apapun yang terjadi, pokoknya bismillah nanti rampung gitu kan. Bahkan jamaah Indonesia itu terkenal sebagai jamaah yang paling manut, buatan aneh-aneh gitu kan. Indonesia ini luar biasa. Namanya dibanding ke India, dibanding ke Afrika itu kalah atur. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di antara tanda diterimanya amal panjenengan, amal kita semua, tergantung konteksnya, apakah haji, apakah kurban, apakah sholat dan seterusnya, yaitu at-taufiqu li ta'ati ba'daha, yaitu adanya taufik untuk melakukan ketaatan setelahnya. Orang kalau sholatnya pengen tahu diterima apa enggak, niku dicirikan orangnya setelah itu lebih semangat untuk sholat. Kemudian ketika berinteraksi dengan orang lain, dia juga kemudian mengimplementasikan nilai-nilai sholat itu sendiri. Apa itu nilai sholat? Tentang kelembutan, tentang ketaatan, tentang kebaikan, tentang menjaga kebersihan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang naik haji itu berangkat haji, niku kula tasih inget niku nek mboten lain itu di Pak Ketua. Niku dan Banyuanyar niku sanjang ada satu kalimat yang jenengan sampaikan bareng-bareng bersama-sama. Lho niku Pak. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ikrar jenengan untuk berjanji di tanah suci, pulang baik mulai dari sana sampai pulang untuk tidak melakukan kesyirikan. La syarika lak, tidak ada sekutu buat engkau ya Allah. Dan itu pondasi asas kebaikan di negeri ini. Ketika semua jamaah hajinya sepakat untuk itu, artinya Pak Ketua tadi kasih catatan, ormasnya nama mawon silakan, pengajiannya mana aja silakan. Tapi tentu saya yakin Pak Ketua sepakat kalau kita harus sepakat di atas tauhid ini, itu Pak. Tidak boleh berbeda gitu. Makanya ada haji-haji yang kurang sesuai, bahkan mungkin dia salah ketika berangkat ke tanah suci, entah haji entah umroh, sang gunting gitu. Nyedak ten Ka'bah, napa nyuwek kiswah gitu. Ya napa to Pak anu? Yo gen anu uripku gen tambah ini tambah ngono. Anakku gendang itu judul dan tak turutin. Nah, di situ beliau tidak paham apa itu talbiyah, maknanya apa.
Dan itu yang ketika kita bawa pulang itu sebenarnya oleh-oleh yang paling besar, paling agung gini. Ikrar kita di tanah suci yang disaksikan atau dibersamai jutaan manusia untuk selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesetiaannya tidak semata-mata hanya beragama Islam, tapi tegak di atas akidah yang lurus, yaitu bertauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sebelum berangkat punya keyakinan-keyakinan yang tidak tepat secara akidah, maka dengan majelis ilmu ya, dipelajari lagi kok kemudian kesimpulannya sing wingi kleru ya didandosi. Dan masjid Taqwa Sumber itu kula menyampaikan dosa-dosa besar. Ada 76, baru membahas dosa yang pertama yaitu kesyirikan. Itu sudah 1 tahun atau 2 tahun itu dari rampung. Jadi kesyirikan besar, kesyirikan itu kan kali besar dan kecil. Besar itu yang 9. Kemarin masih yang ke-9, syirik yang terakhir, yaitu tentang kecintaan, syirik dalam hal cinta yang tipis banget. Kadang-kadang nek boten ngetos nyandak mic karaokean, terus nyanyi ngilirike aku tercipta hanya untukmu, hidupku hanya untukmu. Itu udah jatuh manusia dalam kesyirikan, bahaya, bertentangan dengan ayatnya jelas berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi nek nyanyi itu begini. Makanya ini saya secara pribadi ya, menyampaikan dia pun sepuh-sepuh kemudian sakarokean lah gitu, digentos gitu kan. Ya, instrumennya tetap, layarnya tetap, soundnya tetap, tapi digentos dulu iro pun sepuh swida apa biar kalau sampai ketemu itu sejatinya wis wayahe indah sedelok meneh di ida-ida. Niku nek basa Jawa, nek basa Arab kata Nabi akmaru ummati baina sitin wa sab'in wa kullu ma yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Iku aku dimatek-matek ya Mas. Nah judulnya kan mengingat mati niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri seorang itu mendapatkan kemakruran disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, penulis kitab Tafsir Karimir Rahman min Kalamil Manan, salah satu mufti ulama Saudi Arabia pada zaman yang beliau sudah wafat. Beliau mengutip Quran surat Fusilat ayat 30, insyaallah panjenengan sami sampun hafal. Innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Bahwasanya istiqomahnya bahwasanya kemakruran seorang yang haji itu dia berani dengan lantang menyatakan bahwasanya Rabbuna Allah, Rabbu itu Allah, summastaqam, istiqomah. Soal apapun yang menimpa yang terjadi setelahnya, pokoknya yo iki dalanku, orang bakal tak lirik liwa potongan orang, jejeg ngarep, madep mantep marang Gusti Allah. Ini efek grogi kan ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang sudah menyatakan Rabbuna Allah summastaqamu, maka yang dituntut adalah kemurnian dalam berakidah. Itu dulu. Karena jenengan mau punya amal segede apapun, kok akidahnya luput, selesai sudah, dibusuk sama Allah. Dalilnya apa Mas? Allah berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sekiranya engkau hidup di atas kesirikan, melakukan kesirikan dan tidak bertobat, tidak mau bertobat, maka akan kami hapus semua amal kalian. Nek pun dihapus tuh saya setuju dengan ngamal nopo mawon pun mboten enten niku. Sampai dikatakan dalam ayat yang lain wa ja'alnahu haba'an mansura. Amal yang banyak itu yang harusnya kita dapatkan tiba-tiba jadi debu yang berterbangan. Makanya landasannya niku adalah ketauhidan yang murni. Sehingga dikatakan dalam Quran surat Al-Hajj, "Hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih." Orang-orang yang istiqomah tadi diminta untuk selalu ikhlas menyembah itu hanya kepada Allah. Beragama secara hanif, tidak kemudian diembel-embeli macam-macam.
lillahi ta'ala kita beragama, yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala, ghairu musyrikin, dan kita tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang mabrur disebutkan dalam sebuah riwayat, al-hajju mabrur at-ta'amu thayyib wal kalamu thayyib. Seorang haji yang mabrur adalah mereka yang makan makanan yang baik. Berarti dia berusaha memeriksa halal haramnya rizkinya, tidak sekedar yang penting boten. Kalau itu tidak benar maka tidak akan diulangi. Dengan kalau pernah dengar kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, orang yang sangat dihormati oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan, nek boleh aku memilih kekasih sebagaimana Ibrahim, maka yang tak pilih itu Abu Bakar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar punya seorang budak, tiba-tiba datang bawa makanan, monggo tuan dengan dimakan. Begitu kemudian sudah ketelan, pun dilek. Abu Bakar waktu itu dalam kondisi rotok luwe. Nah kemudian berkolu nih, kemudian bertanya, Mas, iki mau weleng untuk pengendi? Iki mau weleng untuk pengendi? Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, Tuan, saya dulu pernah dianggap oleh seseorang sebagai dukun. Lalu orang itu bertanya tentang sesuatu, lalu saya jawab jane ngawur. Tapi dia percaya dan diamalkan dan dia berhasil. Pada waktu itu dia konsultasi belum bayar, ndak bayar karena podo-podo wong susah. Jadi niku sing ditekoki wong susah, sing tekok wong susah, yo iso percaya niku. Nah, kadang kan enten piye nyuwun jodoh, marane dukune dhewe dudo gitu. Nah, kudune kan dipikir gitu lho, dukune wis dudo kok mosok golek jodoh gitu. Dukune wae ora duwe mosok golek sugih kan aneh lho. Nek umpama saged kan dhek dhisik dhewe mesti kan. Makanya enten unen-unen, jangan percaya sama mas comblang yang masih jomblo. Soalnya nek apik mesti ya dinikahi dhewe gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke situ. Begitu kemudian dikasih tahu bahwasanya dulu dia itu konsultasi belum bayar atau tidak ngasih saya apa-apa. Lah tadi ketemu, kemudian ditanya, kamu kan yang dulu tak tanyain itu toh. Oh, sekarang aku sukses. Lalu dia dapat fitnah dari Allah, tekok dukun malah sukses gitu. Ini fitnah nih bukan kemudian rezeki ya. Bedakan antara kondisi yang benar dan kondisi yang salah. Nah, kemudian yang terjadi, orang itu kemudian memberikan duit, nggih niki nggih jenengan. Oh, nggih matur nuwun. Akhirnya ditukokke roti, nah roti ini dimakan Abu Bakar. Abu Bakar langsung tertegun. Tertegun itu napa? Doblong. Ngono kuwi ceritane. Nggih. Berarti kuwi dit hasil ning umur dukun. Nggih kita ngoten. Akhirnya yang terjadi apa, Pak? Bu. Tangannya jarinya itu dimasukkan diogok-ogok sak muntahe. Ben muntahe. Nah kita ngoten paling ya wis kono gitu. Sesuk lak metu. Nah Abu Bakar diogok-ogok sak muntah. Karena dia tahu benar bagaimana Nabi SAW mengatakan, mana bada min lahmin min suhtin fannaru awlabi, tidak ada daging yang tumbuh dari harta haram itu kecuali Allah akan membakarnya di neraka. Makanya ada seorang jaksa muda yang transfer duit ke istrinya 8 miliar gitu. Ditekoki karo garwane, "Mas iki duit apa?" Kata jaksa itu, "Rizki sama Allah." Gitu. Padahal apa? Dia disuruh menyelidiki kasus trading online yang ilegal, terus sebenarnya perjudian tapi dibingkai dengan kata-kata trading dan merugikan orang sampai puluhan miliar. Si jaksa ini disuruh menyelidiki dan kemudian dia malah memeras, dan si tersangkanya mau ngasih 11, sekian miliar, yang 8 miliar ditransfer ke rekening istrinya, sisanya langsung ke jaksanya. Dan yang disampaikan ke istrinya waktu di sidang itu, iki rezeki saka Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang namanya jaksa, hakim, polisi, tentara, aparat, PNS segala macam udah tahu aturan halal haram dari sisi hukum positif, udah tahu.
Dan apa yang dirumuskan dalam undang-undang tipikor dan semisalnya itu nggih sinkron kok sama apa yang ada di dalam aturan agama. Artinya ketika secara hukum positif itu dinyatakan sebagai korupsi, gratifikasi dan seterusnya, itu agama juga sama, mengatakan itu harta haram ini. Dan mungkin suatu ketika kita bahas lebih detail. Karena jangan sampai nanti kita itu mendapatkan duit-duit seperti itu dan kita tidak merasa kalau itu salah. Makanya nggak salah kalau kemudian hadis riwayat Imam Ahmad ini mengatakan ciri haji mabrur itu at-ta'amu thayyib, memastikan lambung kita itu terisi dengan yang halal bukan yang haram, wal kalamu thayyib, dan kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Makanya Nabi menyampaikan al-muslimu, orang Islam itu man salimal muslim min yadihi wa famihi, adalah orang yang bisa membuat orang Islam yang lain itu nyaman dari omongan dan perbuatannya. Tapi nek orang Islam kok plak-plak omongannya nglarake hati, maka itu keislamannya dipertanyakan. Bahkan dalam konteks kita, kemabrurannya juga dipertanyakan. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, ada seorang wanita yang dia ahli sholat sunnah, sholat tahajud niku sregep, terus ahli sedekah juga, dan juga dia orang yang kemudian banyak mengamalkan hal-hal yang sunnah-sunnah." Nah, sunnah niku diamalkan berarti wajib niku mboten ditinggal. Kedahe ngoten yang dimaksud dari hadis itu. Tapi ya Rasul, mulutnya tidak pernah lepas dari mencaci maki orang lain atau menyakiti orang lain. Bagaimana keadaan beliau? Kata Nabi, orang itu nanti akan ke neraka untuk mempertanggungjawabkan semua bentuk kezalimannya ini. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya lagi, tapi ada juga seorang wanita yang dia hanya sholat wajib, puasa wajib, dan yang wajib-wajib aja yang dikerjakan, tapi dia gak pernah menyakiti orang lain, baik dari mulutnya, dari perbuatannya. Kata Nabi, dia masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil baik itu hadis maupun ayat senajan mungkin terkesan terpecah-pecah, terbelah-belah, ada yang di sana, ada yang di sini, makanya itu lek dirangkai jadi satu, insya Allah itu tetap nyambung dan berkorelasi. Makanya Nabi pernah ditanya atau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis. Nek masjid ini namanya mukhlis, dalam hadis itu muflis ngangge fa. Atadruna mal muflis, tahu nggak kamu siapa orang-orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nanti ada sebagian sahabat yang menjawab, alladzi la dinara wala mata. Orang yang tidak punya duit juga tidak punya properti, rumah tidak punya, sawah tidak punya, duit cash juga tidak punya, emas batangan juga tidak punya. Kata Nabi, al-muflis, orang yang bangkrut itu, alladzi jaa yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dalam hadis itu memang disebut 3 amal ini. Tapi tidak untuk kemungkinan juga amal yang lain. Ini perwakilan aja, perwakilan amal wajib dalam Islam, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Berarti ini wong sholat, piyai sholat. Kemudian membawa pahala puasa, berarti ini piyai puasa. Dan dia juga membayar zakat, berarti ini piyai yang baik, yang muslim, yang taat. Tapi apa selain itu, kata Nabi SAW, didatangkanlah orang lain, yaitu apa? Waqad satama hada, datangkan orang yang pertama yang suka dihina-hinanya, suge, taat, cergep ning masjid sholat, tapi ada ketemu wong ora duwe lho, urip kok mung kaya ngono, ora mati bae. Bahasa-bahasa yang menyakitkan selalu keluar ini. Waqad qadhafa hada, dan menuduh orang lain, pangone bar tuku mobil, alah paling bar maling. Keluar tuduhan-tuduhan. Wa daraba hada, suka memukul orang, peh rumangsa duwe kekuasaan gitu kan, plak-plak. Kadang boten pakai tangannya, pakai tangan orang lain, lempar batu sembunyi tangan gitu. Tinggal WA, tolong diselesaikan itu yang di sana itu,
hilang orangnya. Kemudian wa akhadha mala hada, dan dia mengambil harta orang lain. Tidak harus kemudian nyuri kotak infak, boten, tanda tangan pada tempat yang salah, gitu, pengadaan yang di markup, boleh. Semua yang jenengan lihat di TV itu loh, yang aneh-aneh nih, yang totalnya hampir 2000 triliun kalau nggak salah, 1900 sekian triliun. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi? Orang yang didolimi ini didatangkan, maka kebaikan orang ini yang sholat, yang puasa, yang zakat tadi dikasihkan, diijolkan sebagai bentuk kompensasi atas kedoliman yang pernah dilakukan di dunia. Makanya kalau ngapunten yang didolimi satu orang, misalnya saya mendolimi Pak Samsul atau Pak Ketua, ditanggung jawab saya cuma 2 orang ini. Tapi nek saya didolimi dodol pertalit ngaku pertama, itu berapa juta orang ditipu. Jual minyak goreng 900 mili tapi dijualnya 1 liter, berapa juta orang yang ditipu. Beras dioplos dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak nanti orang yang akan mengantri. Dan saking banyaknya pahalanya sampai habis, entek ting resik. Akhirnya yang terjadi niku tesih R niku tesih 0. Dosanya dipindah. Nah, baru mulai minus, tambah oke. Totalan ternyata minus oke, banget cemplungkan ke neraka. Dan sekali lagi tadi orangnya sholat, puasa dan bayar zakat. Artinya ini perwakilan untuk ibadah yang semua kaum muslimin sanggup. Dan orang yang haji pasti dia sholat, pasti dia puasa, pasti dia bayar zakat. Artinya ini pepeling buat kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemakburan haji kita itu parameter utamanya adalah bagaimana setelah pulang dari tanah suci menjadi lebih lurus akidahnya, lebih baik akhlaknya, dan lebih betul muamalahnya. Nah, semua ini dibingkai dengan ilmunya didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik di rumah di antara rumah-rumah Allah, yang kalau kiai kakung niku wajib seminggu sekali pas sholat Jumat. Nah, sisanya niku sunnah dengan desain piyambak, termasuk yang dengan sepakati sesama jamaah haji, yaitu sebulan sekali bergiliran di masjid-masjid yang 23 OTW 24 tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, wahai semuanya, maka ceklah apa yang sudah menjadi bekal untuk menghadapi hari esok. Nah, bekal di situ buatan mung nambah umroh, nambah haji buatan. Tapi juga kita harus mengecek kedoliman yang pernah kita lakukan, mumpung masih Allah berikan umur panjang. Karena sebenarnya jatahnya 60 sampai 70. Kok saat menikot enten panjenengan umur sudah 75 masih sehat, 76 masih sehat, masih bugar. Nah, mungkin kok pilih niku Allah sayang sama panjenengan, dan tidak cuma minta untuk nambah amal, tapi Allah meminta panjenengan untuk memeriksa. Barangkali masih ada hitungan-hitungan yang belum kelar. Mungkin dulu pernah geser tanah temennya atau saudaranya, mungkin dulu pernah hitung-hitungan yang gak benar, mungkin dulu waktu menjabat pernah tanda tangan di tempat-tempat yang gak benar. Nah, ini semua jangan sampai menjadi PR kita, karena tiap kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita punya beban tanggung jawab dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita lakukan dan ucapkan dan mintakan di tempat yang diberkahi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu
la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa tilawatana wa hajjatana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aba'ana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin waj'alna minas salihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asli mardahum wasfi suhada'ahum wa taqabbal suhada'ahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma alaika bil yahud. Allahumma alaika bil yahud. Allahumma alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun fa innahum qaumul adun ya dzal quwwatal matin. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fi ma a'taitana ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina